Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan menganugerahkan hari baru kepada kita, supaya di hari baru ini kita terus-menerus memperbaharui hidup kita dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun mau disebut, dijuluki, atau dipanggil sebagai orang bebal. Kemungkinan besar ia akan marah besar dan tersinggung bila dikata-katai sebagai orang bebal. Sebab berbicara tentang orang bebal selalu mengacu kepada orang yang sepertinya tidak dapat lagi berubah hidupnya. Hatinya sudah sangat keras, hatinya sudah membatu. Bukan kepalanya saja yang membatu, kepala batu, tetapi hatinya sudah membatu karena tidak mau menerima nasihat dan teguran. Memang kita semua tidak mau dan tidak ingin disebut orang bebal, tetapi sadar atau tidak sadar, kita justru seringkali berperilaku sama seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan, atau nasihat dan teguran dari sesamanya manusia. Ia selalu merasa dirinya sebagai orang yang benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Karena itu ia mencari berbagai-bagai alasan untuk selalu membenarkan diri sendiri dan merasa tidak perlu diajar atau digurui oleh orang lain. Ia menganggap yang harus berubah itu orang lain, bukan dirinya. Orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman, sehingga ia berulang kali melakukan kesalahan yang sama, tapi tidak pernah disadari atau pura-pura tidak sadar, bahkan pura-pura tidak tahu, tidak mau tahu. Penulis Amsal mengatakan di dalam Amsal pasal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang yang bebal mengulangi kebodohannya. Sikap bebal ini ditunjukkan oleh bangsa Israel. Sekalipun diperingati berkali-kali, mereka tetap saja mengeraskan hati, memberontak kepada Tuhan, dan selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa. Musa berulang-ulang kali menegur mereka, bahkan menegur dengan keras atas kesalahan dan kelakuan kebebalan yang orang Israel lakukan. Tetapi mereka tetap sama, mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Orang bebal adalah orang yang meskipun sudah mengerti kebenaran, diajar tentang kebenaran, mereka tetap saja hidup menyimpang dari kebenaran. Sekalipun tahu sesuatu tidak boleh dilakukan, mereka tetap saja melakukan yang dilarang itu. Nah, Amsal pasal 10 ayat 23 berkata, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Amsal 26 ayat 1 berkata, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Nah, saudara, hidup dalam kebebalan adalah pintu menuju kepada kehancuran hidup. Mari kita refleksikan hidup kita hari ini, di hari yang baru, ketika kita menapaki hidup di hari yang baru. Sudahkah kita dari hari ke hari, setahap demi setahap, kita oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan berubah menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk dan taat melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan jadi orang bebal. Jadilah anak-anak Tuhan yang tunduk dan taat serta setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita supaya kita sungguh-sungguh terus menerus setiap hari kita menjadi lebih serupa dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.